Terima kasih. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Cek. Oke Mas Bas, saya Putu dari Kompas TV. Dari tadi kan berkali-kali nama Jokowi ini disebut lantang, baik itu Mas Hasto ataupun juga Mas Bas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ketika Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap Saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Nah, sehingga di dalam tradisi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, ketika seseorang telah melupakan suatu ide, gagasan, cita-cita kolektif yang membentuknya, dan kemudian membangun suatu rejim kekuasaan dengan segala cara, bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika Saudara Bobi Nasution itu dipaksakan untuk menjadi calon gubernur, dan proses pemilihan menjadi gubernur itu juga melalui pengerahan aparatur negara, sumber-sumber daya negara, dan suatu kontestasi yang sangat tidak fair yang ditunjukkan oleh ketidakadilan yang terjadi kepada Bapak Edi Rahmayadi. Maka di situ semua menjadi bukti-bukti pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi itu sendiri. Ketika seseorang sudah berkhianat terhadap konstitusi, sudah berkhianat terhadap demokrasi, dan juga menyalahgunakan hukum, maka sanksi dari rakyat itulah yang dibebankan kepada mereka-mereka yang secara sengaja telah merusak demokrasi itu sendiri. Sehingga saudara-saudara sekalian, keanggotaan PDI Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai padi. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa, karena di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Ini sebagai contoh bagaimana mereka-mereka yang pada masanya itu dikenal sebagai sosok pemimpin yang begitu kuat, tidak terkalahkan, tetapi akhirnya sejarah mencatat bagaimana mereka menjadi sampah dari sejarah itu. Demikian dari kami, terima kasih. Next. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi
Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PD Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Terima kasih. Next. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi nanti akan dilakukan sesuai dengan tingkatan. Ada yang kabupaten kota, kemudian ada yang tingkat provinsi. Ya sejak awal bagaimana di dalam wawancara saya dengan Akbar Faisal, di situ kan ditegaskan bagaimana tekanan yang ditujukan kepada saya agar tidak campur tangan terhadap pilkada di Sumatera Utara, di Jateng, di Jatim, kemudian Jogja, beberapa wilayah Jogja, karena semua sudah diatur dan akhirnya itu kan terbukti terjadi. Nah karena itulah partai terus mengumpulkan bukti-bukti meskipun sejak awal berbagai operasi-operasi khusus dengan melibatkan Parcok memang dirancang tanpa bukti. Tetapi yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan. Nah itu harusnya para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, fakta-fakta di lapangan menjadi penggerak dari Parcok, itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia mengikuti tes kebohongan, karena ini kaitannya dengan masa depan negeri ini. Bayangkan 6,7 juta jiwa rakyat dikorbankan untuk cita-cita kemerdekaan negeri ini. Kita tidak boleh sia-siakan pengorbanan mereka. Next. Berikan dorongan kepada Saudara Julius untuk tidak pernah berhenti, karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan dan juga dilindungi hak imunitas. Sehingga apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja. Sehingga anggota DPR pun itu sampai diberikan sanksi teguran oleh MKD yang seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI apapun fraksinya untuk menyuarakan kebenaran. Jadi kami akan memberikan advokasi. Bahkan kalau perlu itu sidang itu juga harus dibuat terbuka supaya masyarakat bisa memahami. Next. Teman-teman semuanya, penyalahgunaan aparatur negara untuk tujuan pemilu merupakan bagian dari kejahatan demokrasi. Itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM terhadap hak konstitusi warga negara untuk memilih secara bebas, secara berdaulat, secara merdeka. Karena itulah, karena ketentuannya juga berkaitan dengan HAM, hal tersebut tidak mengenal kadaluarsa. Nah karena itulah saat ini yang kami syukuri kesadaran masyarakat sipil itu semakin kuat. Kesadaran rakyat untuk melakukan koreksi itu juga semakin kuat. Itu bisa terlihat misalnya dengan kasus penembakan Gama yang mula-mula mau mencoba ditutupi dengan memasukkan skenario terjadi tawuran, ternyata masyarakat kemudian bergerak melakukan perlawanan. Terhadap apa yang terjadi di Semarang, partai juga bersikap proaktif akan melakukan advokasi karena tidak ada satupun dari aparatur negara termasuk aparatur kepolisian yang boleh mematikan jiwa rakyatnya sendiri. Karena itulah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan permohonan maaf. Maka pada kesempatan ini kami menghimbau agar seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia dapat mengobarkan semangat merah putih
di dalam menghadirkan keadilan, ketentraman, dan ketertiban hukum di tengah masyarakat. Terhadap adanya oknum-oknum Polri yang justru melindungi berbagai tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan korupsi, termasuk judi online, tambang ilegal, dan berbagai kejahatan-kejahatan keuangan lainnya harus kita hadapi secara bersama-sama sebagai suatu bentuk koreksi dari rakyat dan sekaligus kita memberikan dukungan moral kepada Komisi 3 DPR RI. Next. Cukup? Satu lagi, silakan. Kan ya tanggal 17 Desember. Ya, bersama-sama. Sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai kita akan umumkan sehingga ada protokol partai supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai, karena ketika kita masuk di dalam suatu partai politik kita meluruhkan diri pada suatu kepentingan partai yang lebih besar, yaitu untuk rakyat, bangsa, dan negara. Dan mengakhiri konferensi pers ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat sipil, perguruan tinggi, para lawyer yang menyatakan dukungannya kepada kami, juga kepada rekan-rekan pers. Mari kita bangun Indonesia Raya, jangan korbankan pengorbanan dari jiwa raga lebih dari 6,7 juta rakyat Indonesia demi kemerdekaan Indonesia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu Merdeka. Terima kasih.